Bersama saya Novia Dewi Rahmawati, Saya Itu Fatmawati. Dan saya Apria Kaudiasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Rahma. Apa kabar Bu Widya? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu hari ini ada sesi coaching dengan Ibu Eni ya? Iya Bu, hari ini jadwal saya dengan Bu Eni akan melaksanakan coaching. Hari ini terkait tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Eni. Ya, di sini kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan ya Bu terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini? Insya Allah siap, sudah siap. Ya, sebelumnya nih Bu Widya, sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan menjelaskan penilaian ya dari coaching yang akan dilakukan nanti. Nah, ada poin-poinnya yang akan saya amati. Yang pertama, apakah Ibu melaksanakan coaching nanti menggunakan alur pelerta atau tidak? Yang kedua, apakah Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan dengan coaching. Yang kedua, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif ya Bu ya. Nah, yang ketiga, kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching ini ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan secara aktif dengan rasa. Di mana nanti Bu Widya ketika mendengarkan ini dengan rasa seperti receive, ask, valorize, dan appreciate itu akan jauh lebih bermakna ya. Nah, apakah sudah jelas Bu? Saya jelas. Oke. Nah, selanjutnya nih, apa sih kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti? Oke Bu, dalam proses coaching nanti yang saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya akan mendengarkan coaching itu berbicara dengan aku. Begitu. Bagaimana yang secara spesifik yang nanti saya akan observasi nih nanti? Yang saya akan lebih spesifikkan kemampuannya itu adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Gitu ya. Nah, seperti apa Bu indikator ketercapaian perkembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang indikatornya yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah saya dapat menyimak kemudian mendengarkan coaching itu saat memberikan mengajukan masalah-masalah-nya, kemudian saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang mengejudge atau menjudgment ya benar. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Cukup ya dengan kegiatan observasi ini. Ibu nanti silahkan laksanakan proses coaching, dan nanti setelah Ibu selesai coaching nanti akan kita ada perbincangan kembali ya Bu ya. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Widya. Silahkan laksanakan coaching. Baik, akan saya laksanakan. Bu Eni, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eni, mukanya sepertinya ada masalah ini. Iya benar. Oke, Bu Eni, ada masalah apa? Bisa kita diskusikan di sini. Apa yang mengganggu pikiran Bu Eni ini apa ya kira-kira? Jadi begini Bu, masalah saya itu terletak kepada jabatan saya di sekolah sebagai bangga kesiswaan, yaitu setiap mau pembelajaran berlangsung itu saya harus ngoper anak dulu, mencari anak di kantin depan sekolah. Jadi saya itu merasa beban ke saya karena guru itu memberi beban itu kepada saya karena saya sebagai bangga kesiswaan, jadi itu tanggung jawab saya. Menurut saya rasanya capek gitu Bu, karena harus setiap hari harus ngoper anak, mencari anak, ini waktunya masuk nak. Oke, jadi permasalahan Ibu itu terbebani oleh tugas Ibu sebagai waka tadi ya Bu ya, waka kesiswaan. Anak-anak itu kalau waktunya masuk malah masih ada di kantin, Iya. begitu ya Bu ya. Itu yang menjadi kegalauan Bu Eni
Oke Bu, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk bisa ngobrol-ngobrol nih tentang masalah ini ya Bu Eni ini. Iya. Kemudian apa sih Bu kira-kira tujuan dari perbincangan kita ini apa? Tujuannya saya itu pengen bukan hanya saja diri saya yang mencari anak ketika mau pembelajaran itu dimulai gitu. Jadi guru lain itu terlibat seperti wali kelas atau guru-guru yang lain itu juga ikut berpartisipasi lah mengajak anak, ngoprek anak gitu lah begitu. Jadi bukan hanya saya sebagai bapak kesiswaan gitu, bebannya bukan hanya kepada saya. Berarti maksud Bu Eni itu semua guru itu terlibat, jadi Iya. tidak semua tertanggung oleh Bu Eni. Iya. Ya Bu Eni ya. Oke, Bu Eni itu perubahan yang ingin Ibu lakukan gitu kan. Jadi saat Anda masuk siswa itu secara otomatis atau walaupun masih ada di kantin, semua guru terlibat untuk menggiring siswa itu ikut belajar bersama begitu kan Bu. Iya. Ada nggak kira-kira strategi atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk melakukan hal tersebut? Ini mungkin ya Bu ya, saya ingin adanya guru piket Bu. Jadi bukan hanya saya setiap hari nanti guru piket hari Senin dibagi semua guru ada jadwal piketnya Bu. Tugasnya itu ya tadi pertama bel, kemudian mencari anak yang belum masuk, Iya. terus mengabsensi anak dan anak yang telat itu terkoordinasi oleh guru piket itu bukan saya gitu. Dari guru piket. Strategi yang ingin Ibu laksanakan adalah Ibu ingin membuat apa ya, guru piket gitu Iya, ya, Bu, jadwal ya. piket. Membuat jadwal piket untuk guru-guru, jadi tanggung jawab tidak semerta-merta di Ibu semua Iya. gitu, jadi terbantu gitu. Oke Bu, dengan masalah yang Ibu hadapi ini pasti ada tantangan ya kan Bu, ya? Tantangan, kemudian hambatan itu pasti ada kan. Apa sih Bu kira-kira yang Ibu lakukan ini, tantangannya apa? Kalau tantangannya mungkin harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan itu membutuhkan waktu ya Bu, karena kepala sekolah itu tidak setiap hari ada. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu setujukah guru-guru yang lain ini Bu, karena biasanya kalau guru yang hanya mengampu mapel itu dia tidak mau dibebankan gitu, hanya dia ya saya guru mapel aja yang berkewajiban ngurusin anak nakal itu wali kelas dan kesiswaan. Itu tantangan. Oh, tantangan. Jadi tantangan yang Ibu hadapi adalah pertama dengan kepala sekolah yang belum tentu setiap hari standby di sekolah begitu kan. Kemudian pemahaman guru mapel itu, kalau guru mapel ya hanya mengajar. Kemudian kenakalan siswa itu adalah tanggung jawab dari wakil kesiswaan dan wali kelasnya tersebut. Bu, kira-kira dari level 1 sampai dengan 10 nih, apa masalah Ibu ini ada di level berapa? Masalah saya ada di level 6. 6. Kenapa Bu? Kenapa bisa di level 6? Karena ini kemarin sudah disampaikan waktu rapat, masih tetap seperti ini, masih tetap saya yang bertanggung jawab. Terus anak-anak itu kalau anak SMK itu ngawur Bu, jadi sudah kebiasaannya Bu Eni yang mencari, menggiring mereka, maka mereka malah santai-santai di kantin depan. Masalah. Itu masalahnya ya Bu ya. Oke, untuk mencapai Ibu, untuk mencapai kesuksesan Ibu mau di level berapa untuk mencapai kesuksesan ini? Level 8 mungkin cukup. Level 8 cukup ya. Ada nggak sih cara-cara untuk mencapai level ke-8 gitu? Mungkin gini Bu, saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu ya Bu ya, merancang ide saya tadi bagaimana kalau diadakan guru piket yang bertugas, kemudian saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Oke, itu saja. Oke, Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya. Pastinya tindakan Ibu ini tidak bisa Ibu lakukan sendirian ya Bu ya. Pasti tindakan tidak bisa dilakukan sendiri. Ada guru lain yang terlibat. Menurut Bu Eni, siapa sih yang bisa membantu Bu Eni untuk melaksanakan keinginan Bu Eni untuk solusi ini? Bu Eni akan berkolaborasi dengan siapa? Dukungan dari kepala sekolah
poin ke-8 begitu ya Bu ya. Bu, kira-kira Ibu, menurut Ibu untuk mencapai ini, Ibu kapan sih akan melaksanakan mengeksekusi kegiatan ini kapan? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan atau di bulan Oktober ini Bu, saya akan mengeksekusi. Saya mulai akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu tentang rancangan yang akan saya buat ini. Oke, Bu Eni, jadi sudah dapat disimpulkan bahwasanya Bu Eni memiliki masalah tentang siswa yang tidak dapat masuk ke dalam kelas saat pembelajaran. Kemudian Bu Eni memiliki solusi ya Bu ya. Solusinya adalah Ibu ingin membuat jadwal piket, kemudian Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru setempat. Hal ini Ibu akan lakukan secepatnya ya Bu. Iya. Minggu-minggu depan akan Ibu laksanakan. Oke Bu Eni, cukup sekian perbincangan kita. Kita akan bertemu lagi, nanti akan saya tanyakan perkembangannya supaya kegiatan dan masalah Bu Eni ini sampai mana perkembangannya. Begitu ya Bu Eni. Terima kasih banyak Bu untuk coaching hari ini. Iya. Semoga bermanfaat untuk saya dan sekolah saya. Terima kasih Bu Eni, semoga sukses. Kita ketemu di lain waktu. Ya. Luar biasa ya Bu proses coaching tadi. Ya, bersyukur Bu. Alhamdulillah akhirnya si coach tadi bisa menemukan solusi yang menjadi permasalahannya selama ini begitu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching? Perasaan saya ya sedikit lega karena saya bisa membantu coach dalam percakapan tadi menemukan solusi yang diinginkan, jadi tidak ada bebani dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Ya, apa sih Ibu yang sudah Ibu lakukan tadi saat proses coaching? Saya melakukan mendengarkan secara aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya hadir secara penuh dalam kegiatan percakapan tadi. Itu yang saya lakukan. Ya, menurut saya juga begitu ya Bu ya, sebagai observer proses coaching sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita dan indikator yang ingin Ibu capai. Dan juga Ibu sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mampu menemukan solusinya sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang di keyakinan ya meyakinkan si coaching ingin ketika melakukan suatu tujuan itu agar berhasil, sebaiknya si coach ini harus lebih meyakinkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya? Oke. Untuk proses coaching selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya harus dapat meyakinkan kan, kemampuan saya meyakinkan si coach tadi akan saya tingkatkan supaya saat saya melakukan percakapan atau coaching tadi, saya dapat lebih meyakinkan si coach untuk dapat menyampaikan masalah-masalahnya, kemudian si coach tadi dapat menemukan solusinya secara mandiri. Saya hanya mengantarkan si coach supaya menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Ya, jadi coach dapat solusi dan coach juga yakin akan aksinya dan rencananya ya Bu ya. Iya, cukup sekian ya Bu ya proses observasi yang saya lakukan. Semoga proses coaching selanjutnya Ibu jauh lebih bisa menguasainya. Iya, terima kasih Bu untuk observasinya hari ini. Ilmu luar biasa saya dapatkan dari Ibu. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seorang coach yang memang benar-benar menguasai keterampilan dalam sebuah percakapan dengan coach begitu. Iya, itu adalah sesuatu yang kita harapkan sebagai coach ya Bu ya. Oke, semoga